Halo semuanya, salam kenal. Saya Mario, mahasiswa MM Unika Atma Jaya. Saat ini akan menjelaskan penelitian saya tentang pengaruh rasio profitabilitas dan firm size terhadap pengungkapan sustainability report perusahaan pada periode 2019 dan 2020. Saya akan mulai pada bagian introduction. Seperti yang diketahui bahwa Gary pada tahun 2006 mengatakan bahwa untuk jangka panjang perusahaan akan lebih fokus dan harus fokus pada aspek ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Kemudian dengan semakin berkembangnya isu corporate social responsibility, terus semakin mendorong perusahaan untuk lebih mau mengungkapkan laporan yang lebih fokus pada triple bottom line, yaitu adalah sustainability report. Kemudian alasan penelitian ini adanya research gap yang dimana ada pro dan kontra yang menyatakan variabel-variabel yang independen yang diteliti itu berpengaruh maupun tidak berpengaruh. Lalu masuk kepada tahap metodologi. Definisi operasional variabel yang digunakan ada dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel rasio profitabilitas diukur menggunakan formula return on asset, sedangkan firm size itu diukur dengan rumus log natural total asset. Sedangkan pengungkapan SR itu menggunakan indeks SRDI. Lalu sumber datanya adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan dan sustainability report tahun 2019 dan 2020. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dan didapatlah jumlah sampel sebanyak 51 perusahaan itu tahun 2019 dan juga 50 perusahaan tahun 2020. Alat analisis yang digunakan yaitu Microsoft Excel dan SPSS. Lalu berpindah kepada analisis deskriptif, dapat dilihat bahwa secara rata-rata SRDI mengalami peningkatan sedikit di tahun 2020, artinya ada penambahan dalam hal aspek pengungkapan sustainability report. Kemudian firm size juga rata-rata naik, akan tetapi return on asset turun, itu artinya dengan aset yang meningkat tidak mampu untuk meningkatkan laba perusahaan di tahun 2020. Lalu masuk kepada uji hipotesis, dapat dilihat bahwa hipotesis untuk return on asset dan firm size keduanya sama-sama menunjukkan hasil tidak mempengaruhi SRDI. Kemudian setelah uji hipotesis masuk kepada nilai Y yang diurutkan dari terbesar ke terkecil. Dapat dilihat bahwa meskipun telah diurutkan dan telah disortir untuk datanya kembali, hasil tetap menunjukkan bahwa return on asset dan firm size keduanya sama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report. Lalu selain menguji hipotesis, saya juga menguji sensitivity of coefficient. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada perubahan ketika variabel independen diuji secara bersamaan, dan ternyata hasil menunjukkan terjadi perubahan yang cukup signifikan ketika return on asset dan firm size diuji secara bersamaan. Selain menguji sensitivity of coefficient, dapat juga dilihat dan diuji koefisien determinasi. Dan dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 itu return on asset dan firm size hanya mampu menjelaskan 3,5% variasi dari pengungkapan sustainability report. Dan di 2020 nilainya semakin menurun, hanya 1,1% yang mampu dijelaskan oleh return on asset dan firm size terhadap sustainability report disclosure index atau SRDI. Lalu masuk ke kesimpulan, ada dua, yaitu core idea dan research idea. Core idea menunjukkan bahwa hasil penelitian ini mendukung penelitian milik Widianto dan Prastiwi serta Dimitresari dan Nursian yang mengatakan bahwa rasio profitabilitas tidak berpengaruh signifikan atas pengungkapan SR. Dan yang kedua, itu juga mendukung penelitian Sari dan Masono yang juga mengatakan bahwa firm size tidak mempengaruhi pengungkapan SR. Dan dapat disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan pada data ini tuh mereka menggunakannya mungkin variabel lain ketika melakukan pengungkapan SR, bisa mungkin dari komposisi komisaris dan direksi, sistem tata kelola perusahaan, atau rasio keuangan lainnya. Dan research idea-nya juga menunjukkan ketika dilakukan pengurutan itu hasilnya juga tetap sama, yaitu return on asset dan firm size tidak berpengaruh signifikan. Dan ketika diuji sensitivitas koefisien, hasilnya tingkat sensitivitas dari return on asset dan firm size itu masih tinggi. Dan saran yang bagi perusahaan itu agar memandang SR itu lebih serius
karena SR itu penting, dan juga kedepannya ketika SR diungkapkan semakin lengkap itu akan meningkatkan kepercayaan publik bagi perusahaan. Lalu bagi penelitian berikutnya itu agar bisa menambah variasi dari variabel yang akan diteliti, bisa kepada rasio keuangan baru, sana juga dilihat dari jumlah dividen, serta melihat dari jumlah komisaris. Dan juga bisa memperbanyak jumlah sampel dan semakin memperpanjang durasi waktu penelitiannya. Demikian penjelasan saya tentang penelitian yang telah saya lakukan ini. Semoga bisa bermanfaat untuk banyak pihak. Tetap jaga kesehatan dan salam sejahtera untuk kita semua.